01A1156. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian semua tentang silvikultur hutan mangrove. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan tentang silvikultur hutan mangrove, kita harus tahu dulu apa itu dari pengertian dari hutan mangrove itu sendiri. Nah, kata mangrove itu dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Nah, adapun istilah umum untuk jenis-jenis tanaman yang hidup di habitat payau. Nah, jadi mangrove itu bisa disebut juga dengan hutan payau. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau atau hutan payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut atau tergenang saat pasang dan bebas genang saat surut. Nah, kemudian substrat atau disebut dengan tempat tumbuh, umumnya lumpur dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove itu tergantung pada tanyanya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Nah, jadi distribusi jenis dari laut ke darat adalah Sonaritia spp, kemudian Avicennia spp, kemudian Bruguiera spp, Rhizophora spp, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh tumbuhan yang dari jenis dari laut ke daratan. Nah, ini merupakan contoh hutan mangrove di Indonesia. Lanjut, adapun tujuan dari pengusahaan itu merupakan pengusahaan hutan mangrove terutama ditunjukkan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpian kayu atau disebut dengan chips. Kemudian secara ekologi, hutan mangrove itu berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan, berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan stabilisator ekosistem pertanian. Nah, itulah fungsi secara ekologi hutan mangrove itu. Kemudian sistem silvikultur hutan mangrove. Nah, jadi sistem silvikultur hutan mangrove ini sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau disebut dengan Mother Trees Method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Kemudian pemeliharaan itu meliputi penjarangan, pembebasan, pemberkayaan, dan perlindungan hutan. Nah, jadi dengan begitulah siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakkan hutan dengan komposisi seperti semula dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Kemudian sistem silvikultur ini terutama ditunjukkan untuk pohon yang dengan familinya itu Rhizoporaceae. Adapun vegetasi mangrove paling dominan. Nah, jadi jenis mangrove yang paling banyak ditemukan antara lain yang pertama nipa, kemudian jenis api-api, kemudian bakau kalian tahu lah ya kan, kemudian tanjang, kemudian bokem dan pedada. Itu adalah jenis mangrove yang paling banyak ditemukan di Indonesia atau ditemukan oleh para peneliti. Kemudian silvikultur hutan mangrove. Nah, jadi sistem silvikultur hutan tanaman ini kebanyakan menggunakan sistem tebang habis permudah buatan dan sebagian tebang habis permudaan alam. Itu merupakan sistem silvikultur hutan tanaman kebanyakan menggunakan sistem tebang habis dan sistem tebang habis permudaan alam. Kemudian silvikultur hutan mangrove. Adapun pedoman sistem silvikultur payau ini pada nomor 60 tahun 1970 yang disempurnakan oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan sampai saat ini masih dipakai sebagai pedoman atau disimpulkan tahapan kegiatan yang mana sebagai berikut. Yang pertama tentang penataan areal kerja. Kemudian yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Kemudian yang ketiga, penebangan. Yang keempat, pengayaan areal bekas tebangan. Kemudian yang kelima ini, pemeliharaan tanaman. Kemudian penjarangan dan perlindungan dan pengamanan. Itu adalah
pedoman atau tahapan kegiatan dalam silvikultur hutan mangrove. Adapun wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove ini yang mana diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasinya itu mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungainya, alur airnya atau jalan rayanya. Bagian yang tidak ditebang itu tidak boleh diganggu. Kemudian adapun Kepres atau Kementerian Kepeternakan Pres pada tahun 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan UU atau Undang-Undang nomor 32/2011 tentang lingkungan hidup pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau grid belt selebar 130 dikali tunggang pasang air laut. Itu menurut Kepres nomor 32 tahun 1992 tentang kawasan lindung dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2011. Adapun rencana pekerja pengusahaan hutan mangrove. Nah, jadi pengusahaan hutan mangrove itu dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagian kerja yang telah disahkan oleh entitas yang berwenang. Kemudian jenis, bentuk, dan isi rencana kerjanya tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya harus sesuai lah. Kemudian persiapan sebelum penebangan. Jadi sebelum kita melakukan penebangan ini kita harus melakukan persiapan, yang mana yang pertama itu inventarisasi, yang mana tujuannya itu untuk menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan dan sebagai bahan untuk rencana kerjanya. Kemudian yang keduanya itu objek inventarisasi, yang mana apakah pohonnya itu semai, pancang, pohon itu harus sesuai dengan ukurannya. Kemudian inventarisasi pohon, yang mana inventarisasi pohon itu dilakukan dengan metode sistematik tree sampling. Kemudian semua pohon dalam jalur rintis itu dicatat dengan jenis dan diameternya masing-masing. Adapun berikutnya yang pertama inventarisasi permukaan juga, kemudian pengolahan data, kemudian pengambilan kesimpulan. Nah, yang mana inventarisasi permukaan itu dilakukan dengan metode schematic plot sampling. Semai itu dicatat jenis dan jumlahnya pada letak peta berukuran 2x2 meter. Yang mana pengolahan data ini, yang mana nama jenisnya itu dibedakan kelompok Rhizophoraceae dan non-Rhizophoraceae. Kemudian pengambilan kesimpulan itu yang mana penebang itu harus dilakukan atau ditinggalkan pohon induknya secara acak 40 batang per hektar, atau pada area tersebut telah ada permukaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar atau dengan jarak tumbuh 2x2 meter. Adapun kelas hutan Rhizophoraceae dibagi ke dalam jadi kelas hutan Rhizophoraceae ini dibagi ke dalam kelas hutan mangrove masa tebang atau disebut dengan belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah ditebang. Kemudian kelas hutan mangrove dewasa yaitu bekas tebang yang belum masa tebang atau berumuran 10 tahun atau lebih. Kemudian kelas hutan payung muda yang mana bekas tebangan itu berumur kurang lebih 10 tahun. Kemudian kelas hutan mangrove yang rusak itu tidak punya cukup permukaan dan pH induknya. Nah, jadi pada areal kerja kelas hutan itu dipetakan dengan skalanya itu 1:10.000. Adapun penunjuk pohon induk. Jadi penunjuk pohon induk ini yang mana jenis yang ditunjuk sebagai pohon itu adalah jenis Rhizophora dan SPP, Bruguera SPP dan Cereops SPP. Nah, jadi jumlah pohon induknya itu harus 40 batang per hektar dengan jaraknya itu rata-rata 17 meter. Kemudian pohon induknya itu berdiameter minimal 20 cm atau diukur 20 cm di atas banjir. Kemudian pohon induknya itu harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induknya itu diberi nomor urut dan nomor peta. Pohon induknya itu dilukiskan pada peta dengan skalanya itu 1:10.000. Kemudian penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Nah, mana batas diameter, peralatan dan siklus tebangnya. Kemudian yang kedua itu sistem penebangannya. Yang ketiga usaha penjagaan kerusakan.
Kemudian pemeliharaan bekas tebangan, yang mana pemeliharaan bekas tebangan itu terbagi atas penjarangan. Penjarangan ini merupakan menebang sebagian pohon untuk melebarkan jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Nah, kemudian ini penjarangan itu dilakukan satu kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Kemudian yang ditebang pada penjarangannya itu adalah pohon yang tumbuhnya tertekan atau batangnya jelek atau terkena serangan penyakit. Kemudian penjarangan itu dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Kemudian pada waktu penjarangan pohon induk itu dapat ditebang. Kemudian pemeliharaan yang kedua ini, yang pertama pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu itu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Kemudian pemeliharaan bekas tebangan yang ketiga ini adalah pengayaan, yang mana pengayaan ini ada areal yang rusak seperti bekas penebangan kiri dan kanan atau rel atau parit atau bekas tebang pohon, pondok dan sebagainya yang belum ditumbuhi permudahan harus ditanami jenis-jenis Rhizophoraceae. Adapun cara penanaman, yang mana cara penanamannya itu yang pertama pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Nah, jadi pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antara jalur 2 meter dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jalur 2 sebagai tempat penanaman. Kemudian pengumpulan buah, kemudian penanaman, dan kemudian lagi penyiangan. Terima kasih, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.